Saudara, mari kita buka Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 33. Lukas kedua ayat 25 sampai dengan 33. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, yaitu disunat pada hari ke-8. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakannya tentang Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini kita sudah sangat jarang menerima berita duka cita di medsos kita. Berbeda dengan beberapa bulan yang lalu, seolah-olah kita dikepung oleh berita duka cita itu. Pernah satu pagi baru mulai buka medsos, 12 berita duka cita, saudara, muncul di medsos saya. Ada perasaan gloomy, perasaan menjadi melankolis, saudara, ya, aduh gak enak sekali. Saat itu ada banyak orang yang ketakutan terpapar COVID lalu kemudian meninggal dunia. Entah saudara mengalami atau tidak. Wajarlah ketakutan seperti itu, saudara, betul tidak? Sekarang telah berlalu, puji Tuhan, dan kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara, setelah keadaan membaik, apakah kematian itu tidak akan datang pada kita? Saudara tahu pasti jawabannya, bukan? Apakah kematian tidak akan datang pada kita? Akan datang kepada kita, saudara. Oh saudara, kematian itu seperti singa yang duduk tenang menantikan mangsanya. Dengan sabar dia mengamati kapan waktunya akan menerkamnya. Saudara, kematian itu seperti musuh yang menunggu dengan sabar di penghujung jalan yang gelap. Yang akan datang pada kita sewaktu-waktu tanpa diduga. Satu kali kelak kematian itu pasti datang. Saudara, walaupun kita sakit bisa sembuh berkali-kali, tetapi bukan berarti sembuhnya kita berkali-kali lepas daripada kematian. Ada di ujung jalan yang gelap sana kematian menunggu dengan sabar. Berarti musuh yang utama bukan sakit penyakit, saudara. Kematian itu sendiri yang tidak bisa dihindari, yang akan menjadi bagian engkau dan saya. Duh, Pak Pendeta, kok di kebaktian minggu gini, apalagi perdana seperti ini, bicara kematian sih. Kami pengen hidup, Pak. Cari topik yang lain, kenapa? Takut, Pak, gak enak dengar khotbah seperti ini. Saudara-saudara, kalau saudara responnya seperti itu, saya bisa maklum sekali. Gak banyak orang yang berani mendengar berita kematian atau membayangkan hari kematiannya. Gak banyak orang. Jadi wajarlah. Tapi mari kita pikirkan, kenapa sih berita tentang kematian itu tidak ingin didengar, menakutkan? Saudara-saudara, saya memikirkan beberapa sebab. Yang pertama, karena belum pernah kita mengalami kematian. Sesuatu yang belum pernah dialami, saudara, jelas menggelisahkan, mencemaskan, dan menakutkan. Betul? Yang kedua, saudara, yang mengalami tidak pernah kembali dan bercerita apa yang dia alami. Aduh, andai kata ada 2-3 orang datang bercerita pada kita, kita bisa persiapan, bukan? Paling sedikit cemas kita hilang. Yang ketiga, kenapa sih orang takut berbicara tentang kematian? Karena kematian berarti keterpisahan. Keterpisahan dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang menyayangi kita, yang kita cintai. Seperti orang tua, anak, kekasih, teman, sekelompok kita, teman gaul kita, saudara. Kita nggak ingin dicabut dari zona nyaman itu. Yang keempat, saudara,
Kenapa orang takut menghadapi kematian, saudara? Karena kita masih merasa banyak tugas dan tanggung jawab. Kalau kita meninggal dunia, orang tua kita sama siapa? Kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita sama siapa? Kalau kita meninggal dunia, wah, itu pacar kita nanti meritnya sama siapa? Ada banyak perasaan tanggung jawab di dalam diri kita yang membuat kita tidak ingin untuk meninggal dunia. Tapi alasan yang kelima, saudara, kemungkinan besar orang tidak mau mendengar berita kematian karena hidupnya terlalu nyaman. Apa yang dibutuhkan bisa dipenuhi. Apa yang direncanakan bisa diwujudkan. Segala sesuatu tersedia. Jadi tidak ingin, bukan kita dicabut dari zona nyaman kita. Alasan yang terakhir, yang keenam, saudara, kenapa orang tidak ingin mengalami kematian atau mendengar berita kematian? Karena belum siap menghadapi hari penghakiman Tuhan. Saudara sadar atau tidak sadar, kita tahu apa yang kita perbuat lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Sadar atau tidak sadar, kita tahu setelah kematian tubuh kita dikubur masih ada kehidupan yang lain kok. Betul? Kita akan berhadapan dengan Sang Pencipta. Kalau kita berkata tidak ada pencipta, rileks saja. Tapi kenyataannya kematian menakutkan kita. Karena kita tahu ada hari penghakiman Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kebanyakan orang takut pada kematian. Saya boleh menegaskan kalau gitu kematianlah yang menjadi persoalan utama yang paling menakutkan manusia. Dia menjadi musuh yang besar. Tetapi berbeda dengan orang ini, saudara, yang bernama Simeon yang kisahnya baru kita baca tadi. Saudara, dia bukan cuma tidak takut menghadapi kematian, bahkan dia berdoa meminta kematian datang kepada dia. Saudara-saudara, siapa sih Simeon ini, saudara? Kita tidak tahu latar belakangnya, kisahnya, prestasinya, pendidikannya, tidak tahu. Namanya cuma satu kali ditulis di bagian ini, saudara. Tetapi yang luar biasa adalah doanya, saudara. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Pergi bukan berarti meninggalkan tempat, go away begitu, saudara. Enggak. Pergi dalam arti pergi dari dunia ini, pergi ke alam baka, saudara. Keren ini orang. Dia minta meninggal dunia di dalam damai sejahtera Allah, saudara. Dia tidak takut sama sekali, bahkan dia memohon. Nanti kita bertanya dulu, kenapa dia memohon nih, saudara? Apakah sebetulnya dia sedang mengalami kesulitan dan penderitaan yang luar biasa sampai dia tidak tahan lagi? Atau dia mengidap satu penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan, terminal illness yang dia sudah lelah, atau hidupnya stres karena hutangnya banyak. Saudara, kita tidak tahu, tapi Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Berarti alasan-alasan itu jauh daripada orang yang bernama Simeon. Cuma yang jelas, saudara, hal itu dikatakannya ketika dia telah melihat seorang bayi, saudara. Ceritanya begini. Saudara-saudara, sebelum dia bertemu dengan bayi itu yang bernama Yesus, Roh Kudus memimpin dia dan berkata, engkau tidak akan meninggal dunia sebelum engkau bertemu dengan Sang Mesias, yaitu dia yang diurapi. Lalu Roh Kudus memimpin Simeon masuk ke bait Allah, saudara. Di pelataran bait Allah, Roh Kudus dengan jelas menunjuk dialah Sang Mesias. Yang mengejutkan, saudara, yang ditunjuk itu bayi yang berumur 8 hari. Yang dibawa papa mamanya untuk disunat sesuai dengan tradisi Yahudi. Oh saudara, ketika dia mendekati bayi itu, saya boleh merasakan gentarnya, gemetarnya hatinya. Ribuan tahun Israel menunggu sang bayi atau Mesias. Sekarang Roh Kudus mengatakan itulah Sang Mesias. Oh, dia tidak tahan, dia melihat wajah Sang Mesias, lalu kemudian dia meminta menggendongnya dan menatangnya, saudara. Disitulah terucap satu perkataan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi ketidaktakutan Simeon akan kematian itu bersangkut paut dengan bayi kecil yang bernama Yesus, saudara. Sang Mesias itu.
Lalu dia lanjutkan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Bukan keselamatan yang datang dari usaha manusia, perbuatan manusia, tapi dari Tuhan semata-mata. Inilah yang memberanikan dia. Saudara, apakah Simeon itu orang kudus? Orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Memang pada ayat 25 dikatakan Simeon itu orang benar dan saleh, saudara. Tapi orang benar dan saleh tidak menunjukkan dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia adalah seorang yang berusaha untuk mengikuti Taurat Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dengan kesalehan. Tapi dia tahu dia orang yang jatuh juga di dalam dosa. Seperti yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, termasuk Israel, termasuk Simeon, termasuk saudara dan saya, semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Simeon tahu, saudara, Israel itu satu bangsa yang dipilih Tuhan, disayang Tuhan, diberikan Tuhan Taurat Tuhan agar hidupnya benar seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tapi ribuan tahun mereka hidup berusaha mentaati Taurat ini, baru ternyata mereka tidak mampu sama sekali melakukan Taurat itu, saudara. Saudara, hukum Taurat itu ringkasnya jadi 10 hukum. 4 hukum pertama pada loh batu sebelah kiri saya, dan itu mengisahkan relasi dengan Tuhan. 6 hukum kedua di loh batu kedua itu, saudara, mengisahkan, mengatur hubungan antara sesama manusia. 10 hukum yang sederhana ini, saudara, diminta Tuhan untuk dijalankan oleh Israel. Tapi ribuan tahun mereka berusaha menjalankannya. Tidak pernah ada seorang pun yang melakukannya dengan sempurna. Frustrasilah mereka. Mereka menjabarkan 10 hukum ini bisa menjadi 400-an rincian kecil. Semakin diperinci, saudara, semakin mereka tahu bahwa mereka banyak sekali pelanggarannya. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, menjeritlah mereka persis seperti yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, celakanya 10 hukum Taurat ini bukan seperti sebuah ujian, satu ujian dengan 10 soal yang diberikan guru atau dosen. Kalau 10 soal, salah satu bisa 90 masih. Salah 2, 80, saudara. Masih B+, lumayan lah. Tidak, saudara. Salah satu berarti ketidakmampuan seseorang untuk keluar dari dosanya. Meninggalkan kekudusannya. Bagi Allah cukuplah untuk menolak orang itu berkumpul bersama dia di rumahnya yang abadi, surga. Oh, saudara, ini sangat mengerikan. Sama seperti kalau saya ingin minum segelas air mineral. Kemudian di tengah-tengah kehausan saya mulai membuka sedotan dan menancapkannya, kemudian meminum. Saat saya mau minum, istri saya lihat. Lalu dia berlari-lari dan bergeras, "Ben, jangan minum." Kenapa? Kamu lihat, ada jamur benang di bawahnya. Hitam, tapi cuma sedikit. Kira-kira 3 senti lah. Kecil lagi, berapa mili. Saya bilang, iya sih, saya juga lihat. Tapi kan cuma sedikit di bagian bawah. Udah jangan minum, nanti kamu sakit perut loh. Enggak, kamu pikir jamurnya di bawah kok. Air di atas masih banyak. Saya kemudian minum. Bodohlah saya. Istri saya yang benar. Walaupun jamur itu masih jamur benang, tapi cukup menodai air segelas itu. Tidak layak lagi untuk diminum. Karena sudah tercemar, ternoda. Saudara, di hadapan Allah tidak ada dosa 1, dosa 2, dosa banyak. Cukup dosa, tetap dosa. Sekecil apapun menodai kekudusan Tuhan. Dan Tuhan tidak sanggup menerima orang yang berdosa untuk kumpul bersamanya kelak di surga yang mulia. Nah, ini yang jadi problem. Israel sudah berusaha taat, tapi semakin mereka mau mentaati, semakin gagal. Lalu adakah orang yang sempurna melakukan hukum Taurat ini? Jawabnya tidak ada. Tidak ada.
Saudara, inilah persoalan manusia dalam beragama. Bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan setelah kematian tiba, lalu lolos dari penghakiman Tuhan. Itulah yang menyebabkan kematian menakutkan, saudara. Lalu kita bertanya lagi, kalau gitu apa gunanya hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Israel? Saudara, Roma 7 ayat 27, Paulus berkata, oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena ada hukum Taurat, Paulus mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Oh saudara, Taurat itu berarti seperti cermin yang mencerminkan siapa diri kita di hadapan Allah yang kudus. Manusia yang penuh dosa yang tidak mampu apa-apa. Hidup di dalam kekotoran dan merasa nyaman dan merasa normal. Padahal tidak normal sama sekali dari kacamata Tuhan. Paulus cuma mengatakan, aku tidak tahu bahwa menginginkan itu dosa kalau Taurat tidak mengatakannya. Saudara, yang engkau pembisnis, pernah gak engkau berpikir-pikir mengingini pelanggan dari perusahaan temanmu? Pernah gak sih? Normal lah Pak. Cuma beri diskon, cuma ngubungin dia melalui WA, cuma memberi kabar. Ya tapi itu pelanggan temanmu. Pernah gak sih engkau menginginkan, saudara, kedudukan teman kamu, teman sekantormu? Dia yang memasukkan kamu ke perusahaan itu. Ya normal Pak, dia gak berprestasi. Itu jawabannya. Saudara, pernah gak engkau menginginkan tanah orang lain? Yang kau pikir strategis sekali dan kau mampu membayarnya. Pernah gak engkau menginginkan kekasih orang lain? Istri orang lain, suami orang lain, sudah tahu dia suami orang lain. Tapi engkau gadis masih berusaha mendekatinya. Aduh Pak, itu hal-hal yang wajar zaman sekarang Pak. Wajar buat kita yang gak normal. Tapi tidak wajar bagi Allah yang kudus. Saudara-saudara, Taurat itu cuma mencerminkan bahwa kita adalah orang berdosa. Yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa akibatnya? Apa konsekuensinya? Roma 6 ayat 23 menggambarkan upah dosa ialah maut. Apa artinya maut, saudara? Saudara, di dalam Alkitab, maut berarti kematian. Tapi ada dua macam kematian, saudara. Jangan keliru. Kematian yang pertama, the first death, adalah kematian fisik. Tubuh kita yang kita pergunakan belasan tahun bahkan puluhan tahun sekarang berhenti bekerja. Tidak ada aktivitas lagi yang ditandai dengan berhentinya aktivitas otak, aktivitas jantung, aktivitas darah, aktivitas paru-paru, seluruh organ berhenti. Inilah kematian fisik, inilah kematian yang pertama. Roh kita terpisah dari tubuh kita. Tidak ada lagi kehidupan di sana. Tubuh kita akan dimasukkan ke dalam peti, dikremasi dan dikubur. Tapi jangan khawatir. Yang meninggal hanya fisiknya. Tubuh kita yang roh itu tetap masih hidup dan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, kenapa kita menakuti kematian fisik? Yuk pikir pakai logika. Saudara-saudara, hari ini ada 7,2 miliar manusia, kalau saya nggak salah ya. 7,2 miliar manusia yang hidup dalam dunia ini. Dalam 100 tahun 7,2 miliar ini akan meninggal dunia. Hampir akan meninggal. Jarang orang yang di atas 100 tahun bisa hidup. Salah satunya adalah engkau dan saya. Kalau semua orang dapat kebahagiaan satu kali dalam seumur hidup, maksud engkau dan saya takut sih? Gak usah takut. Semua kebahagiaan kok. Orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal kebahagiaan. Betul? Sama seperti vaksin. Saya sampai heran dan tertawa-tawa ketika nonton di TV. Orang yang mau disuntik vaksin ngejerit-jerit. Kalau yang ngejerit anak SD enggak apa-apa saudara. Tenaga kesehatannya, nakesnya. Satpol PP-nya. TNI-nya saudara. Jarum belum masuk. Baru dipegang dia udah semua pada lihat ketawa-tawa. Oke, yuk kita pakai pikiran logis saja. Kalau seluruh orang berani, kalau anak SD berani,
Kaum ibu, nenek-nenek, dan gadis kecil berani. Kenapa engkau dan saya takut sih? Oke. Kematian juga begitu bukan? Kematian yang pertama tidak bisa kita hindari. Kalau sudah kita hindari, terima. Kalau sebagian orang dapat satu kali setiap orang, kenapa kita lari dari itu? Terima. Dan memang kematian pertama physically itu saudara, memang upah daripada dosa juga. Dosa yang kita perbuat, yang bermula dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Itu sudah konsekuensi seperti itu. Oke loh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata kematian fisik itu tidak akan terlalu menakutkan. Tapi yang menakutkan adalah setelah kita meninggal dunia, saudara, Ibrani 9 ayat 27 mengatakan demikian. Sama seperti manusia ditetapkan untuk hidup hanya satu kali, kemudian mati. Setelah mati gimana saudara? Dihakimi. Penghakiman itu ada divine judgment, ada pengadilan ilahi yang akan kita terima. Percaya atau tidak percaya, inilah yang Alkitab katakan. Orang boleh berkata tidak ada Tuhan, terserah. Hari ini akan jadi hari menakutkan. Karena ketidaksiapan bukan? Tapi siapa yang bisa siap di hadapan Tuhan? Tetap orang yang bersiap dalam kehidupan yang kudus, yang saleh seperti apapun, akan gagal di mata Tuhan. Pasti pernah melakukan dosa, entah kecil, entah besar, entah sedikit, entah banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengadilan inilah yang akan menakutkan. Karena kita berdiri di depan Sang Kudus. Yang ingatannya sempurna. Yang keadilannya begitu luar biasa cemerlangnya. Tak pernah bisa dikhianati, tak pernah bisa dikibuli, tak pernah bisa dimanipulasi. Allah namanya saudara. Lalu apakah ada manusia yang selamat? Jawabnya tidak ada saudara. Hasil daripada pengadilan ini cuma memungkinkan satu. Pelemparan manusia itu ke dalam dapur api yang menyala-nyala yang dinamakan neraka. Di mana Yesus berkata retap tangis dan kertak gigi tidak pernah berhenti di sana. Saudara, inilah yang menakutkan. Ketika orang-orang durhaka itu dihukum dan dilemparkan ke neraka, mereka akan mengalami kematian yang kedua. The second death, inilah saudara yang menakutkan. Jangan pikir the second death itu saudara penghakiman, hukum mati, lalu ditembak satu kali, peluru masuk, pek, lalu kita mati. Atau dilempar ke perapian nyala-nyala, lalu kita hangus terbakar dan menjerit, lalu kita hilang. Yang celaka yang disebut the second death, kematian kekal adalah tidak mati selama-lamanya. Hanya berada di satu tempat yang terpisah dari Tuhan. Saudara, bagi saya kelak adalah kengerian yang paling dalam, rintihan kepedihan yang paling dalam, penderitaan yang paling dalam di dalam kekekalan adalah bukan persoalan penyiksaan fisiknya, tetapi adalah persoalan tidak boleh bertemu dengan Allah Sang Pencipta kita selama-lamanya. Itu satu kerinduan yang tidak pernah bisa diwujudkan lagi. Kecuali merintih, menangis, dan meratap. Saudara-saudara, kematian inilah yang menakutkan. Tapi tidak dengan Simeon. Dia berkata, sekarang Tuhan izinkan hambamu ini pergi. Kenapa? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara, ribuan tahun loh bangsa Israel mencari keselamatan. Gak mampu-mampu menunggu Sang Mesias. Sekarang Simeon yang melihatnya. Disitulah jaminan dari Tuhan datang. Bukan karena usaha, bukan karena ibadah, bukan karena doa, bukan karena perpuluhan, bukan karena pelayanan kita diterima oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan telah mengirimkan Sang Juru Selamatnya yang bernama Yesus. Saudara-saudara, 30 tahun kemudian, sang bayi kecil yang bernama Yesus itu telah menjadi seorang guru agama. Yang mencengangkan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa yang tidak pernah dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Salah satu kalimatnya yang luar biasa adalah ketika dia berkata di depan orang banyak, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, perkataan ini tidak pernah dikatakan oleh Musa, Daniel, Yeremia, Yesaya, nabi-nabi manapun dari agama manapun.
Paling-paling mereka cuma menunjukkan itu jalannya, itu jalannya, itu jalannya. Tapi Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Dia jalannya, saudara. Oh saudara-saudara, inilah jalan yang diutus oleh Tuhan. Tuhan mengirim anak tunggalnya untuk datang menyelamatkan manusia ketika manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tidak mampu untuk menghindari dosa. Dan diancam oleh murka Allah yang mengerikan. Yesus berkata, akulah jalannya. Bagaimana dia membuat jalannya, saudara? Dengan mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, saudara. Jadi setiap orang berdosa, engkau dan saya yang harus menerima hukuman Allah yang adil dan kudus itu. Hukuman itu tidak pernah didelete oleh Tuhan. Tidak pernah. Tidak ada dosa yang bisa dilupakan Tuhan. Tanggung jawab tetap dikejar. Cuma hukuman itu dilimpahkan kepada anak Allah yang bernama Yesus. Dia mau menanggung hukumanmu dan hukumanku. Dia sempurna. Dia memenuhi persyaratan itu. Karena dia tidak pernah berdosa. Dia kudus. Saudara-saudara, di tengah-tengah sekarat yang menyiksa dia, sebelum akhir daripada kehidupan Yesus di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Yang pertama, misi yang Bapa berikan, menyelamatkan manusia menjadi tumbal penebus salah, sudah selesai dilakukan Yesus. Yang kedua, sudah selesai berarti seluruh hutang dosamu dan dosaku, dosa manusia, sudah selesai dibayar, lunas dibayar. Bukan dengan perak, bukan dengan emas, dengan jiwanya sendiri. Kematiannya sendiri. Oh saudara, ini berita besar yang tidak pernah ditawarkan oleh agama manapun. Yesus Allah yang menjadi manusia, satu-satunya yang bersyarat untuk meloloskan pengadilan ilahi. The second death itu, saudara. Kematian yang kekal itu. Dia yang paling bersyarat. Dia telah membuka jalannya. Membayar lunas harganya. Saudara-saudara, sampai Roma 8 ayat 1 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Ini Alkitab, saudara. Tinggal kita percaya atau tidak. Saudara-saudara, ketakutan kita pada kematian kebanyakan karena kita tidak memegang janji Tuhan ini. Dampak penebusan yang luar biasa ini. Saudara, yuk saya ingin buat cerita. Saudara, kalau saya ini utang di bank 1 miliar. Gak tahu buat kebutuhan apa, saya juga udah lupa deh ya. Saya lalu hidupnya stres, lesu. Karena saya gak mampu membayarnya. Bunga berbunga, tambah banyak lagi saudara. Lalu ada seseorang kenalan, katakanlah seorang teman berkata begini. Pak Beni, kok saya liatin hidup Pak Beni belakangan lesu sih? Ada persoalan ya Pak ya? Enggak. Pasti punya persoalan Bapak. Semua orang juga ada persoalan, tapi oke lah. Jujurlah padaku Pak, katakan apa sih? Enggak. Pak Beni suka tolong saya. Kalau kali ini Pak Beni punya kesulitan, saya tolong gak apa-apa dong. Saya mulai diam. Iya sih, saya punya persoalan. Katakanlah Pak, siapa tahu saya bisa bantu. Saya hutang di bank 1 miliar. Wow, besar sekali Pak. Kenapa? Bla 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 bla. Akhirnya dia berkata gini, Pak Beni, saya bukan sombong ya. Saya diberkati Tuhan banyak sekali Pak. Saya bisa melunasi hutang Bapak. Boleh gak? Saya diam, Bapak benar mau lunasi hutang saya? Betul. Mana surat hutangnya? Saya berikan surat hutang, dia pergi ke bank. Lalu dia berkata, saya akan membayar hutang lunas Beni Solihin. Dia tulis cek 1 miliar, masuk diberikan ke teller dan masuk. Selesai Pak. Surat hutang saya dikasih, kemudian dicap pet. Pak Beni selesai. Ini dia. Saya tertegun, saya terharu, saya peluk dia, saya nangis. Terima kasih ya. Tapi apakah persoalan selesai? Ada debt kolektor datang sama saya. Pak Pendeta, bayar hutangmu. Loh, hutang saya sudah dibayar. Ada ini bukti pembayarannya. Gila kau Pak Pendeta. Yang pinjam kamu, yang bayar teman kamu.
Tidak ada rumusnya. Yang pinjam siapa, yang bayar harus siapa. Bayar. Saudara ada gak debt collector kayak gitu? Tidak ada lah. Tidak ada. Siapapun yang bayar sudah lunas. Dan jelas yang bayar punya kemampuan tinggi, bukan? Kalau yang bayar penghutang juga, bagaimana mampu melunasi hutang orang lain? Saudara, yang menuntut seluruh tanggung jawab dosa kita adalah Allah Bapa, pencipta kita, yang hukum-hukumnya kita langgar. Dia menuntut juga keadilan pada orang-orang yang pernah kita tipu, kita dustai, kita sakiti, kita hina. Allah Bapa yang membayar adalah anaknya. Saudara, tidak ada yang mampu membayar hutang kita kecuali anaknya. Ketika Allah sudah membalaskan seluruh hukuman dosa kita kepada anaknya Yesus Kristus, bagaimana mungkin Allah akan menuntut kita lagi? Tidak mungkin, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula ketika ada orang yang telah membayar lunas hutang saya di bank, sudah lunas. Secara legal saya bebas karena ada seorang yang mengganti saya. Oh saudara, hutang dosa kita telah dibayar oleh Yesus Kristus. Itu satu jaminan yang kekal. Saudara, kalau demikian, apakah kematian itu akan menakutkan kita? Jawabnya tidak. Tidak lagi, saudara. Ayo pikirkan ini, ayo tanamkan ini, ayo berdoa pada Roh Kudus. Tuhan, ajar aku memegang firman-Mu, kebenaran-Mu. Kematian itu pasti datang pada engkau dan saya. Kapanpun kita tidak tahu. Tapi apakah persoalannya kita akan begitu takut atau kita tenang? Karena kita tahu seluruh hutang dosa kita telah dibayar. Jadi kalau demikian kita tidak perlu takut. Lalu apa artinya kematian itu bagi kita sekarang? Yang pertama, saudara, kematian itu berarti kebebasan kita dari penderitaan fisik. Aduh saudara, saya telah melihat banyak orang yang menderita sebelum kematian. Kasihan sekali. Ada juga mahasiswa, mantan mahasiswaku, ada juga temanku, ada juga jemaat, ada juga saudaraku, banyak sekali. Sampai satu titik saudara mereka akan berkata, gak kuat Pak, biar Tuhan panggil saya. Keinginannya cuma pulang seperti Simeon. Sakit semua saudara. Saudara, berarti ketika kematian datang, saudara tahu, itu belas kasihan Tuhan. Dia dibebaskan dari penderitaan fisik. Betul? Aduh saudara, jangan pikir kematian itu keterpisahan, kematian itu ketersiksaan. Bukan, kematian itu pembebasan dari penderitaan fisik. Engkau semakin dewasa, beberapa semakin tua. Naik tangga saat itu, udah mulai sebagian dari kita ngos-ngosan kan. Dulu waktu remaja, waktu anak-anak sampai heran. Kita dibilang mama kita barangkali, kamu gak capek-capek. Sekarang naik 2-3 kali mulai pikir. Coba 20 tahun lagi. Saudara, kulit mulai keriput. Tekanan darah tinggi. Kemudian jantung gak karuan. Aritmik. Udah banyak sekali. Tiba-tiba kita bisa kolaps. Masuk rumah sakit lagi. Kau tidak ingin fisikmu diganti? Tubuhmu disempurnakan oleh Tuhan dengan tubuh yang mulia yang gak pernah sakit? Saudara, kapan? Kapan kita terbebas dari tubuh yang mulai rapuh ini? Yang penuh banyak kekurangan. Pada waktu kematian itu datang. Asik gak? Yang kedua, saudara, kalau gitu kematian apa artinya buat kita? Kematian adalah pembebasan dari dosa. Aduh saudara, memang kita orang-orang tebusan bagi yang sudah percaya. Orang-orang tebusan. Tapi benarkah kita bisa bebas dari dosa 100%? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita masih ada tubuh dan darah yang lama. Yang kita hidupi belasan tahun atau puluhan tahun di dalam dosa. Sifat dosa masih ada. Sifat manusia lama masih ada. Itu sebabnya mereka menggoda terus. Sehingga kita jatuh lagi. Diampuni Tuhan, ditegakkan lagi, jatuh lagi. Saudara, saya mengaku pada saudara, saya jadi orang Kristen sudah 44 tahun. Saya jadi hamba Tuhan sudah 34 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara pergumulan yang paling besar? Dosa.
Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mau hidup kudus dengan Tuhan, semakin kita menjerit kalau kita jatuh dalam dosa. Dan saya mengaku pada saudara, selama 44 tahun saya jadi orang Kristen, tidak ada satu hari pun saya tidak jatuh dalam dosa. Gak sanggup. Baik dosa perkataan, pikiran, perbuatan. Kalau sudah jatuh dalam dosa, terduduk di hadapan Tuhan dan menjerit, aku jatuh lagi Tuhan. Walaupun Tuhan mengampuni. Tersisa gak? 44 tahun jadi anak Tuhan, tidak pernah satu hari pun tidak melakukan dosa. Saudara pernah tidak satu jam pun kau tidak melakukan dosa? Aduh saudara, ini menggetarkan. Dosa begitu liciknya, menggoda, memikat. Dosa membuat kita berpikiran lebih tinggi daripada diri kita sendiri dan menganggap orang lain lebih remeh dan tidak bisa apa-apa. Dosa membuat kita bangga atas prestasi kita di kantor, di profesi, dengan kekayaan kita. Saudara, pada akhirnya, kapan engkau dan saya betul-betul tidak terganggu dengan dosa? Pada waktu kematian itu datang. Jadi kematian menakutkan enggak? Enggak. Saudara pernah gak sih jadi orang Kristen gak pernah melakukan dosa? Aduh, saya ngebayangkan tuh kehidupan surgawi. Satu kehidupan yang bebas. Satu kehidupan yang tidak lagi kita diracuni oleh kesombongan, iri hati, kebencian. Dosa tidak mampu berkuasa membujuk senikmat apapun atas diri kita. Kapan itu terjadi? Pada waktu kita meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia tidak bisa sombong. Orang yang meninggal dunia tidak bisa iri hati. Orang yang meninggal dunia tidak bisa dirangsang oleh gambar-gambar pornografi. Gak bisa. Dosa tidak berkuasa lagi. Karena kita telah sempurna dibawa oleh Bapa. Apakah kematian menakutkan? Tidak. Terakhir saudara, kalau gitu kematian apa artinya buat kita? Kematian adalah sarana kita untuk masuk surga dan bertemu dengan Tuhan. Saudara, ada banyak orang rindu akan surga, tapi takut menghadapi kematian. Satu tempat yang paling dirindukan oleh setiap orang percaya untuk ditinggali terakhir kalinya, surga. Tapi tidak ada satu tempat yang orang Kristen enggan diajak untuk ke sana selain surga. Ada banyak anak Tuhan berkata, oh aku rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Mintalah seperti Simeon. Izinkan hambamu ini pergi Tuhan. Oh saudara-saudara, jadi surga itu cuma sarana. Seperti kemah lama diganti kemah baru. Baju lama diganti baju baru. Lalu kita menerima fisik yang baik, masuk ke surga, tempat Allah mulia. Dan bertemu dengan Kristus, kekasih kita, penebus kita. Saudara pernah gak sih saudara rindu bertemu dengan Yesus? Saya sering kali ngalami kerinduan. Yesus itu mukanya seperti apa ya? Mulianya seperti apa ya? Saudara, saya ingin sekali satu kali kelak saya berlutut di hadapan Tuhan. Setelah kematian di dunia ini, lalu ketika memelekkan mata, saya lihat Yesus. Aduh, pasti saya peluk kakinya. Saya akan nangis di sana. Kalimat pertama saya mau mengatakan, Jesus, thanks for your salvation. For your redemption for me. Saya ingin mengatakan, Tuhan, terima kasih yang Kau menyelamatkan aku. Umur 15 saya berhenti sekolah jadi anak jalanan. Dibuang papa, dibuang mami, dibuang guru, dibuang kepala sekolah, dibuang pendeta. Hanya Yesus yang cari saya. Dia tahu kelemahan saya. Setelah saya bertobat 10 tahun kemudian saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dia juga tahu kelemahan saya. Dia yang paling tahu, tapi dia yang paling memaklumi. Kasihnya tidak berkurang. Saudara, saya ingin bertemu muka dengan Yesus. Saya ingin memeluk dia. Hanya di kaki. Aku gak layak peluk seluruh tubuhnya. Saudara, apakah kematian menakutkan? Tidak. Saya pernah dioperasi saraf terjepit, back pain di belakang ini. Janjinya dokter 4 jam tapi jadi 6 jam.
Saudara, pada waktu mau dioperasi saya ingat beberapa suster, 3 suster berkata, "Pak, dibius dulu ya, yuk hitung sampai 10. Oke suster. Udah doa Pak? Gak usah. Loh kok gak usah Pak Pendeta? Udah bosen udah doa dari dulu. Suster, lakukan saja, Tuhan pasti pelihara. 1, 2, cuma 3. Lalu gak ingat apa-apa. Saudara-saudara 6 jam kemudian saya baru sadar. Suara yang pertama saya dengar suara istri saya. Ben, bangun Ben. Saudara, saya mulai, ini suara gadis yang dari dulu ini saya kenal. Saya buka, wah istri saya. Bangun Ben. Di mana saya? Di rumah sakit, kamu baru dioperasi. Saya lihat pelan-pelan. Wah mulai ingat saya. Berapa jam? 6 jam. Janjinya 4 jam. 6 jam saudara. Gimana rasanya? Terus saya mulai coba tersenyum. Tahu tidak kamu, dioperasi itu enak. Gimana enak? Kita cuma suruh ngitung 1, 2, 3. Tahu-tahu sudah ketemu kamu lagi. Saudara-saudara, saya berpikir emang seperti itu. Kalau nggak percaya operasi itu nggak menakutkan, saudara operasi deh, minta sama dokter. Nggak apa-apa kok, bayar sendiri tapi. Saudara, kemudian saya bercanda sama istri saya. Sini. Kenapa? Dia menundukkan kepalanya, lalu saya berkata begini. Kamu tahu gak yang saya pikirkan? Dia mana tahu. Kematian itu juga seperti itu loh. Gak menakutkan. Malaikat Gabriel datang sama kita, terus dia bilang begini. Ayo Benny, hitung sampai 10. 1, 2, 3. Tahu-tahu sudah di surga. Begitu buka mata, Tuhan Yesus. Kematian itu enak sekali. Istri saya berkata, ngawur kamu. Betul. Saudara pikir kematian itu menakutkan? Doakan saya ya. Pada saat saya menjelang mengembus napas yang terakhir, semoga saya tidak takut. Semoga saya tetap bersaksi. Itulah kesempatan terakhir kita untuk bersaksi pada orang-orang di sekeliling kita. Bahwa kematian di dalam Yesus itu membuat damai sejahtera, tidak menakutkan. Saudara, ada banyak orang Kristen mati dengan menjerit-jerit dan ketakutan. Tapi ada banyak anak Tuhan mati dengan ketenangan luar biasa. Bahkan sebelum meninggal dia berkata, Tuhan itu baik Pak. Tuhan itu baik. Saudara, jangan takut pada kematian. Lalu apa artinya kehidupan yang sekarang? Saudara, kalau kita masih hidup, biarlah kita bersatu dengan Paulus yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jelas mati keuntungan besar, itu cuan, itu hoki yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan belum memberikan waktunya kepada kita, oke yuk kita hidup bagi Kristus. Jangan hidup lagi bagi diri sendiri. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kecil maupun besar yang bisa memuliakan Tuhan. Ini waktunya. Sebelum kematian itu datang. Selama kesempatan Tuhan berikan, hidup bagi Kristus. Harumkan namanya. Saksikan perbuatannya dalam dirimu. Saksikan Injil yang telah menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Yesus yang kami miliki. Yang telah menjadi penebus kami. Tuhan, satu kali kematian itu datang pada kami. Entah 20 tahun lagi, entah 2 hari lagi. Entah 2 jam lagi. Tapi berapapun waktunya, kami tahu kami adalah umat yang telah ditebus oleh kematian Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih Engkau telah memberikan kami jaminan yang luar biasa. Kami masih hidup, itu berarti kami harus bekerja memberi buah. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, pakailah hidup kami. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, bagi saudara yang melihat keindahan iman Kristen, jaminan iman Kristen, tapi engkau belum pernah bertobat dengan sungguh-sungguh, maukah engkau pagi ini datang pada Tuhan? Maukah engkau menyadari dan mengakui pada Tuhan bahwa engkau orang berdosa yang takut pada kematian? Katakanlah pada Tuhan, Tuhan aku orang berdosa. Tolong ampuni aku Tuhan.
Katakan pada Yesus, Yesus masuk dalam hatiku. Sucikan seluruh dosaku. Pikul hukuman dosaku, aku tak mampu Tuhan. Saudara, aku memberi jaminan Yesus akan menyelamatkan engkau. Karena selama ini dia selalu mencari orang-orang yang menjerit dan berdoa seperti itu. Ambil waktu berdoa. Katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, ini aku, orang yang penuh dengan dosa. Aku menyesal Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Kuduskan aku, jadikan aku milik-Mu. Sehingga kematian tidak lagi menakutkan, tapi satu sarana yang dimana kami memasuki keindahan yang luar biasa, bertemu dengan Engkau di surga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.